Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kalau begitu silahkan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, gerak. Aman, gerak. Tegak, gerak. Sikap berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Baiklah. Selanjutnya kita masuk dalam pengabsenan ya. Fitra Hadi. Dir Bu. Muhammad Jamal. Uki Bu. Sakit dari kapan dia sakit, Fitra? Minggu petang Bu. Udah seminggu? Tahu. Kalau gitu kita harus pergi menjenguknya nanti ya. Selanjutnya Novelio Saputra. Hadir Bu. Hadir. Masih ada ingat apa pelajaran kita yang minggu lalu? Tentang Haji Wa'da Bu. Rasulullah yang wafat Bu. Pintar. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, apa ada yang sudah ada membaca materi kita? Tahu Bu. Sudah Bu. Apa materi kita hari ini? Tentang Khulafaur Rasyidin Bu. Khulafaur Rasyidin. Nah, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat Bu. Pintar. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai khalifah yang pertama yang menjadi khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Untuk itu, Ibu akan putarkan video. Silahkan nanti videonya disimak dan nanti akan Ibu tanyakan apa yang bisa Anda petik dari video yang akan Ibu putarkan. Siap Bu. Ibu. Ya, silakan sekarang lihat videonya ya. Siang itu, Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Beberapa saat setelah Rasulullah wafat, kaum Ansor berkumpul di sebuah aula kepunyaan salah seorang dari Bani Sa'adah. Mereka sedang nampak berunding untuk segera mencari pemimpin pengganti Rasulullah. Kaum Ansor menghendaki kepemimpinan umat dibagi menjadi dua. Satu pemimpin untuk kaum Ansor dan satu pemimpinnya untuk kaum Muhajirin. Langkah pertama, mereka memilih Sa'ad ibnu Ubadah, pemimpin suku Kharaj, sebagai pemimpin Ansor. Kemudian, mereka mengabarkan kepada kaum Muhajirin agar menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin kaum Muhajirin. Berita itu sampai pula lah ke telinga Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang masih dilanda kesedihan dengan wafatnya Rasulullah. Namun karena hal ini nampak begitu penting, seketika itu juga dengan ditemani beberapa sahabat yang lain, Abu Bakar dan Umar pergi untuk menemui kaum Ansor. Setibanya kaum Muhajirin di sana dan setelah menyampaikan salam, lalu Sa'ad bin Ubadah memulai bermusyawarah dengan mengatakan bahwa kaum Ansorlah yang lebih berhak atas kekhalifahan memimpin umat Islam menggantikan Rasulullah. Mendengar itu, nampak raut wajah Umar bin Khattab memerah dan sepertinya ingin memotong kata-kata dari Sa'ad bin Ubadah. Namun, Abu Bakar menahannya untuk tidak bicara dan menyanggah. Abu Bakar saat itu bangkit dan berkata dengan lemah lembut dan penuh rasa santun. Kebaikan yang kalian sebut tentang Ansor sama sekali tidak salah. Namun, ketahuilah, kekhalifahan paling layak dipegang oleh seorang Quraisy yang mulia. Ia adalah seorang Arab yang mulia dari sisi keturunan dan keluarga. Sungguh, aku ridho jika kekhalifahan dipegang oleh salah seorang dari dua orang mulia ini. Sambil melihat kepada Umar bin Khattab dan Sa'ad ibnu Ubadah, lalu dengan spontan Abu Bakar mengangkat tangan kedua orang tersebut, lalu berkata, "Berbayatlah kepada salah seorang di antara keduanya." Umar bin Khattab dengan gerakan refleksnya seperti menolak dan berusaha melepaskan tangannya dari pegangan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata, "Sungguh aku menyukai ucapan Abu Bakar, kecuali bagian tentang diriku. Demi Allah, seandainya saat ini aku dibunuh dan mati, itu lebih kusukai dibanding harus memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar."
Kemudian Sa'ad bin Ubadah pun berkata, "Aku menyetujui ucapannya, namun lebih baik jika masing-masing kita memilih seorang pemimpin. Dari kami seorang pemimpin dan dari Muhajirin seorang pemimpin." Usulan ini tentulah ditanggapi beragam oleh orang-orang yang hadir di sana. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Di tengah kebingungan dan suara riuh rendah, Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak lantang, "Hai Abu Bakar, bentangkan tanganmu." Kemudian Umar langsung membaiatnya. Sekejap orang-orang diam terkesima oleh tindakan Umar itu. Namun tindakan Umar itu langsung diikuti oleh kaum Muhajirin dan diikuti pula oleh kaum Ansor. Dalam prosesi pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, wajah Abu Bakar terlihat begitu haru. Mungkin inilah apa yang disyaratkan oleh Rasulullah sebelum wafat, bahwa penunjukan dirinya sebagai imam pengganti ketika baginda Nabi sakit berbuah pada jatuhnya kepemimpinan kekhalifahan pertama kepadanya. Lalu setelah selesai prosesi pembayatan itu, Abu Bakar berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Engkau mengetahui bahwa Rasulullah bersabda, seandainya manusia menempuh jalan dan kaum Ansor menempuh jalan yang lain, tentu aku akan menempuh jalan kaum Ansor. Dan kau juga tahu, wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah bersabda, Quraisy adalah pemimpin umat ini. Orang baik adalah orang yang mengikuti orang terbaik di antara mereka, dan orang jahat adalah orang yang mengikuti orang terjahat di antara mereka." Lalu Sa'ad berkata, "Engkau benar, kami adalah penolong dan kalian adalah pemimpin." Membenarkan perkataan Abu Bakar dan menyadari segala kekeliruannya. Keesokan harinya, Selasa 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu secara resmi dengan disaksikan oleh seluruh penduduk Madinah diangkat menjadi khalifah pertama dengan gelar Khalifatul Rasulullah atau khalifah pengganti Rasulullah. Tidak nampak rasa bahagia di wajah Abu Bakar dengan pengangkatannya tersebut. Mungkin yang terbayang olehnya hanyalah amanat yang begitu berat sekarang ada di pundaknya. "Wahai manusia, aku dipilih sebagai pemimpin kalian, dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Jika berbuat buruk, luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanat, dan kebohongan adalah khianat. Seorang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku, hingga aku sampaikan kepadanya hak-haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah orang-orang yang lemah di sisiku, hingga kurampas hak-haknya, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan perjuangan di jalan Allah, kecuali dia akan menghinakan mereka. Dan tidaklah kejahatan menyebar di tengah-tengah suatu kaum, kecuali Allah akan menyamaratakan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan semua urusan kalian. Jika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, kalian tidak boleh menaatiku. Berdirilah untuk melaksanakan sholat, niscaya Allah akan mengasihi kalian." Abu Bakar Asy-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah, tetapi setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abu Bakar dan diberikan gelar Asy-Siddiq atau orang yang dipercaya, karena ia adalah orang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Muslim, demikian rangkuman peristiwa kejadian Nah, setelah Anda selesai melihat videonya, apa yang bisa Anda ketahui dari video ini? Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah untuk memimpin umat, Bu. Bagus, berarti Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Fitra, apa yang bisa diketahui Fitra? Abu Bakar memiliki jiwa kepemimpinan dan sangat bijaksana, Bu. Bagus. Baiklah, selanjutnya untuk lebih lengkapnya
Ibu di sini akan memberikan sebuah peta konsep itu mengenai sejarah Abu Bakar, baik itu keluarganya, kepemimpinannya, ataupun kebijakan-kebijakan yang nantinya dilakukan oleh khalifah sebagai khalifah. Nanti Anda silakan dilihat dan dicatat yang Ibu tulis di sini ya. Siap, Bu. Baiklah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu nama pertamanya adalah Abdullah bin Abu baik belum baik nih pula. Dia dalam ada tidak. Baiklah, ini adalah peta konsep dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan khalifah pertama yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pertamanya itu Khalifah Abu Bakar itu merupakan keturunan dari suku At-Tamimi, dan nama lengkap beliau dari lahir adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi, atau nama panggilan beliau sehari-hari adalah Abdul Ka'bah. Khalifah Abu Bakar itu lahir pada tanggal 27 Oktober 572 Hijriah, dan beliau lahir di Mekah. Dan untuk ayahnya itu bernama Utsman Abu Quhafah. Utsman ini masuk Islam itu setelah terjadinya Fathul Mekah. Berarti sebelum Fathul Mekah, keluarga Khalifah Abu Bakar itu masih mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Dan untuk ibunya itu bernama Salma binti Sakran, dan beliau masuk Islam itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, untuk Khalifah Abu Bakar sendiri itu beliau memiliki beberapa gelar yang diberikan. Yang pertama itu adalah Atik. Atik artinya tampan. Karena ketampanan Khalifah Abu Bakar ini, maka beliau sering disebut orang sebagai Atik. Selanjutnya, gelar yang kedua itu beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, yaitu As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini beliau dapatkan karena beliau membenarkan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah, di mana tidak ada satupun orang yang percaya mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Selanjutnya, khalifah ini merupakan khalifah yang sopan, yang lembut, dermawan, serta saling tolong-menolong. Hal ini bisa dibuktikan dengan beliau memerdekakan salah seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah yang mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy karena Bilal ini menganut agama Islam dan tidak disukai oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bilal ini mendapatkan siksaan yang itu sampai terkenal sampai sekarang. Ceritanya adalah beliau ditelentangkan di tengah padang pasir dan dihimpit dengan batu besar. Untuk itu, Khalifah Abu Bakar merasa sangat kasihan dan menebus beliau dari majikannya. Bilal ini juga merupakan muazin pertama dari orang Islam. Selanjutnya, Khalifah ini menjadi tetangga Nabi Muhammad setelah Nabi menikah dengan Siti Khadijah, yaitu istri pertama Nabi Muhammad. Keislaman Khalifah Abu Bakar ini, beliau termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan untuk pemasukan Islam beliau ini terdapat 3 pendapat yang menyatakan keislaman beliau. Yang pertama, itu pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Khalifah Abu Bakar ini masuk Islam setelah 55 laki-laki masuk Islam dan 21 perempuan masuk Islam. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa Khalifah Abu Bakar ini memang merupakan orang yang pertama masuk Islam sebagai kalangan dewasa, yang mana saat itu Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam,
Ali bin Abi Thalib adalah golongan anak-anak yang masuk Islam, sedangkan Zaid bin Sabit adalah golongan dari budak yang memeluk agama Islam. Dan untuk golongan dewasa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu meninggal karena sakit. Nah, pada beliau dalam keadaan sakit itu, beliau meminta Khalifah Abu Bakar ini untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat subuh. Nah, setelah berpulangnya Nabi Muhammad SAW, terjadilah perpecahan di antara umat Islam, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana mereka menginginkan kalangan mereka lah yang menjadi pemimpin umat Islam. Kaum Ansor merasa bahwa harus dari kalangan mereka, karena merekalah yang menerima Nabi dan merekalah yang sangat berjasa besar untuk membantu perkembangan agama Islam. Sedangkan kaum Muhajirin mengatakan bahwa sesungguhnya merekalah yang lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam berikutnya, karena mereka yang sudah merasakan suka dan dukanya dan perjuangan bersama Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Untuk itu berkumpullah para umat Islam di Sakifah Bani Sa'idah, yaitu suatu tempat berupa majelis untuk pemilihan pemimpin berikutnya. Nah, dari kaum Ansor itu mereka mengemukakan Sa'ad bin Ubaidah untuk menjadi pemimpin. Sedangkan dari kaum Muhajirin itu ditunjuk adalah Umar bin Khattab. Nah, dalam pengargumenan kedua belah pihak ini, maka Abu Bakar datang dan menengahi perpecahan tersebut. Akhirnya Abu Bakar memilih umat Islam untuk memilih salah satu di antara kedua pemimpin. Tetapi bukannya berhasil, malah Abu Bakar sendiri yang ditunjuk menjadi khalifah. Dan untuk itulah beliau dibaiat di Sakifah tersebut oleh umat Islam yang datang pada hari itu dan keesokan harinya oleh seluruh umat Muslim. Nah, selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar pada saat beliau menjadi khalifah. Yang pertama itu adalah memerangi kaum murtad. Kebijakan ini menjadi hal yang pertama karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak dari kaum Arab, terutama dari suku Hijaz dan Najd, yang keluar dari agama Islam. Sebagian dari mereka ada yang menolak untuk membayar zakat, dan sebagian dari mereka ada yang benar-benar keluar dari agama Islam dan menyembah kembali kepada agama mereka sebelumnya, atau sering disebut dengan murtad. Nah, untuk menangani hal ini, maka Khalifah Abu Bakar benar-benar melakukan kebijakan yang sangat kuat, yaitu dengan memerangi, dan perang ini disebut dengan perang Riddah. Kebijakan yang kedua adalah memberantas nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka bermunculanlah nabi-nabi atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan orang yang paling berpengaruh atau orang yang paling susah untuk diberantas adalah Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah sang pembohong. Kebijakan yang ketiga adalah melakukan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini dilakukan atas saran dari Umar bin Khattab dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Hal ini disebabkan karenanya banyaknya para hafiz yang bergugur dalam melakukan perang saat pemberantasan kaum murtad kemarin. Hal ini mengkhawatirkan karena apabila para hafiz itu meninggal, maka ditakutkan ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Untuk itu, dilakukanlah kodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang dulu tertulis di tulang-tulang dan kulit. Setelah kematian Abu Bakar ini, beliau meninggalkan mushafnya itu kepada Hafsah binti Umar yang merupakan anak perempuan dari Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah perluasan wilayah. Dalam perluasan wilayah ini, Khalifah Abu Bakar memberikan 3 pilihan kepada orang-orang di penduduk wilayah baru. Yang pertama adalah mereka masuk Islam. Dengan mereka masuk Islam, maka jiwa, harta, dan keluarga mereka akan dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan apabila mereka menolak masuk Islam, mereka bisa membayar jizyah atau pajak dan harta dan keluarga mereka tetap dilindungi. Namun, apabila mereka menghalangi perluasan Islam, maka mereka akan diperangi. Dan selanjutnya itu adalah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal di Madinah
karena sakit pada usia 61 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad. Dan sebelum beliau meninggal, beliau telah menunjuk khalifah berikutnya, yaitu Utsman bin Affan. Nah, untuk poin terakhir itu adalah mengenai silsilah keluarga Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq itu beliau memiliki 4 istri. Yang pertama adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Namun dengan Qutailah ini Abu Bakar bercerai karena Qutailah menolak untuk masuk ajaran Islam, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Dan yang selanjutnya adalah Zainab binti Amir. Beliau mau menjadi mu'alaf atau mau masuk agama Islam. Dan yang ketiga adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adalah wanita yang menikah 3 kali, di mana sebelum Abu Bakar beliau sudah menikah 1 kali, dengan Abu Bakar 1 kali, dan nantinya yang ketiga beliau menikah dengan khalifah kita yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, istri beliau yang terakhir adalah Habibah binti Khadijah. Nah, untuk anak beliau memiliki 3 putra dan 3 putri. Yang pertama putra beliau adalah Abdullah. Abdullah ini merupakan anak dari Qutailah, tetapi meninggal karena terjadinya peperangan saat pengepungan Taif. Dan putra beliau yang kedua adalah Abdurrahman ini masuk Islam setelah dilakukannya perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga itu adalah Muhammad. Muhammad ini merupakan anak dari Asma binti Umais yang nantinya akan menjadi anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Dan untuk putri, beliau yang pertama bernama Asma. Asma ini merupakan putri beliau yang nantinya nikah dengan Zubair bin Awam. Asma ini memiliki peranan yang penting pada saat hijrah Nabi ke Madinah. Karena ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau bersembunyi di Gua Sur. Dan Asma inilah yang menyuplai makanan yang memastikan Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak kekurangan makanan pada saat bersembunyi di Gua Sur. Yang selanjutnya adalah Aisyah. Putri beliau Aisyah ini adalah merupakan putri yang nantinya dinikahi oleh Nabi dan menjadi istri Nabi. Itu istri ketiga dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah Ummu Kulsum. Dan demikianlah biografi atau mengenai kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apakah dari Anda semua ada yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang dipahami? Nah, Bu. Baiklah, kalau begitu silakan Anda buka bukunya pada halaman terakhir bab kita hari ini. Nah, itu mengenai Khalifah Abu Bakar. Silahkan Anda semua cari cerita mengenai Khalifah kita berikutnya, yaitu Utsman bin Affan, untuk pertemuan kedepannya. Nanti masing-masing Anda akan menceritakan sebuah cerita yang berhubungan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, sampai di sini. Apakah bisa dipahami? Tahu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.